Kalian pernah nggak ada di fase yang semua tuh bikin serba bingung? Misalnya nih, ada dua pilihan di depan kamu dan dua-duanya ini sama-sama penting. Terus kamu bakalan pilih yang mana? Atau kamu nggak memilih apapun karena emang nggak ada pilihan yang benar-benar bikin kamu yakin? Mau ambil A tapi takut nyesel, mau ambil B takut malah bikin nggak berkembang. Jadinya kita malah nge-stuck. Dan yang bikin tambah berat lagi adalah kita terus-terusan overthinking karena takut banget salah ambil langkah. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian buat ngobrol dan mungkin ini sedikit share juga tentang gimana sih cara aku ambil keputusan saat aku lagi nggak yakin, lagi bimbang, dan lagi takut salah ambil langkah. Karena aku yakin semua orang pasti pernah ada di titik ini, jadi tonton sampai habis ya. Hi guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Kadang tuh ya, kita nggak harus selalu ada di situasi besar kayak milih jurusan kuliah, kerjanya nanti di mana, atau mau lanjutin hubungan atau enggak. Bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun, kita bisa ngerasa bingung dan bimbang. Bingung banget mau pilih yang mana, mau maju takut, mau mundur, gak rela. Rasanya kayak otak sama hati tuh sering kali nggak sejalan gitu. Dan hal kayak gini tuh sering banget dialami sama kita, generasi muda yang hidupnya tuh lagi penuh-penuhnya sama pilihan. Kayak setiap hari tuh ada aja gitu yang harus kita tentuin atau kita putusin ya kan. Mau ambil kesempatan A atau B, mau ngikutin kata hati atau ngalah demi orang lain, mau terus lanjut di jalur yang sekarang, atau malah putar arah dan mulai lagi dari awal. Kayak semuanya terasa penting, tapi semuanya juga punya taruhannya masing-masing. Dan seringkali yang bikin kita bingung itu karena ada rasa takut yang mendalam. Takut kalau keputusan kita nantinya tuh salah. Takut ngecewain orang yang kita sayang. Takut kalau nanti langkah kita malah bikin kita ke jalan yang gak sesuai dengan harapan. Dan takut-takut ini tuh datang bukan cuma dari luar aja, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Dari ekspektasi kita yang secara nggak sadar udah bikin kita tuh bingung dan malah numpuk sendiri. Dan disinilah kadang kita susah ngebedain antara ini sebenarnya suara hati atau sebenarnya suara dari tekanan ya. Ini keinginan pribadi atau sebenarnya ini cuma karena kita nggak enakan aja ya. Nah, kondisi inilah yang disebut sebagai konflik nilai, di mana kita kayak ditarik dari dua arah yang sama-sama kuat. Dan gak sedikit dari kita akhirnya jadi ragu, takut ambil langkah dan malah stuck di tempat. Alasan lain kenapa kita tuh sering banget bingung saat kita mau ambil keputusan adalah karena kita sendiri belum tahu apa yang sebenarnya kita mau. Iya kan? Bukan karena nggak ada pilihan sebenarnya, tapi karena kita pun belum benar-benar kenal dengan arah ataupun apa yang kita pengen tuju. Kita tahu bahwa situasi sekarang tuh bikin kita nggak nyaman, tapi di saat yang sama kita juga belum yakin mau pindah kemana, mau pilih apa, mau jalan ke arah yang mana, dan akhirnya kita jadi ngerasa stuck, kayak berdiri di tengah jalan yang penuh cabang, tapi kita nggak tahu harus melangkah ke arah yang mana. Hal ini tuh sering banget sebenarnya terjadi karena kita terbiasa ngejar sesuatu yang katanya harus. Harus sukses, harus cepat-cepat punya ini itu, harus jadi kebanggaan. Tapi saking sibuknya ngejar hal ini itu, kita jadi lupa buat sadar dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya aku tuh pengennya hidup kayak gimana sih? Kalau kita belum kenal sama diri kita sendiri, guys, setiap pilihan pasti akan terasa mengambang. Kita jadi gampang ragu, dan akhirnya sering menunda buat ngambil langkah karena bukan kita nggak mampu ya, tapi karena kita pun belum jelas tujuan akhirnya tuh mau kemana. Makanya penting banget buat pelan-pelan kenal sama diri sendiri. Coba deh untuk cari tahu sebenarnya apa sih nilai yang aku pegang selama ini. Hal apa sih yang bikin aku tuh merasa tenang. Karena kalau kita tahu nih arah yang kita pengen, keputusan akan lebih mudah untuk kita ambil. Bukan karena kita nggak ada yang kita takutin ya, tapi karena kita tahu apa yang kita pilih itu datang dari keinginan ataupun kehendak diri kita sendiri.
Dan hal lain yang sering banget bikin kita nggak berani buat mutusin sesuatu adalah karena kita takut keputusan kita tuh nggak cukup baik di mata orang lain. Kita mikir terus kayak, nanti kalau misalnya orang lain gak suka pilihan atau keputusan aku gimana? Gimana kalau misalnya nanti keputusan aku itu nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan? Nanti mereka nilai aku gimana ya? Dan akhirnya kita akan capek sendiri karena semua pilihan serasa harus sempurna buat semua orang. Padahal hidup yang kita jalanin ini ya kita sendiri yang ngejalanin. Kita yang bakal bangun dan tidur dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau kamu selama ini ngerasa gak enak karena pilihanmu itu beda dari ekspektasi orang lain, please guys, pelan-pelan sadarilah bahwa kamu gak hidup buat menuhin ekspektasi orang lain. Tapi kamu hidup buat jadi versi jujur dari diri kamu sendiri. Dan keputusan yang diambil dari keberanian untuk jujur itu, sekecil apapun itu, tetap berharga dan pantas untuk kamu hargai. Dan jujur aja ya guys, semua hal yang tadi aku bahas itu bukan cuman teori aja ya. Karena aku sendiri pun pernah ngalamin itu. Ngerasa bimbang, gak yakin, takut ngambil keputusan, takut salah langkah. Pokoknya bikin aku jadi overthinking. Bahkan kadang nih ya, udah dikasih beberapa pilihan yang sama-sama bagus, tapi tetap aja aku nggak bisa milih karena ngerasa nggak yakin sama keputusan diri aku sendiri. Dan setelah aku belajar dan betul-betul pahamin gimana sebenarnya cara paling mudah atau cara aku buat ngambil keputusan di saat aku lagi bingung ataupun bimbang. Dan kalau aku pribadi ya, saat lagi ada di titik yang seperti ini, langkah pertama yang selalu aku lakuin adalah diam sejenak dan mencoba untuk dengerin kata hati aku. Karena jujur aja ya guys, kadang kita tuh terlalu sibuk nyari jawaban dari sekeliling kita, dari orang lain. Kita tanya sana sini buat minta pendapat ke banyak orang, berharap ada yang bisa bantu mutusin. Tapi seringkali di tengah semua suara itu, kita malah makin jauh dari suara hati kita sendiri. Padahal hati kita tuh kadang udah tahu sebenarnya arah yang mau kita tuju. Cuma karena ada perasaan takut, kita malah pura-pura nggak tahu atau justru menyangkalnya. Jadi biasanya aku tuh ngasih diri aku tuh waktu untuk pikirin semua keputusan aku atau semua pilihan-pilihan yang aku ingin putusin itu secara matang, dan aku perhatikan juga semua hasil ataupun konsekuensi yang akan aku dapatkan dari masing-masing pilihan itu. Nah, jadi biasanya aku buka notes atau catatan gitu, terus aku tulis dua sisi. Misal kalau aku ambil pilihan A, apa yang bakalan aku rasain? Apa resikonya? Apakah aku tenang kalau aku jalanin itu? Dan hal yang sama juga aku lakuin buat pilihan-pilihan yang lain. Ini bukan soal mana yang lebih masuk akal secara logika aja guys, tapi juga soal yang bikin hati aku tuh lebih tenang. Karena menurut aku ya, keputusan yang baik itu bukan cuma soal benar atau salahnya aja, tapi juga soal aku bisa hidup damai nggak setelah aku milih ini. Setelah aku tulis semua itu, aku nggak akan langsung buru-buru buat ambil keputusan. Aku akan kasih waktu buat diri aku sendiri buat mencerna semua itu. Biasanya aku kasih jeda kayak sehari atau 2 hari atau bahkan sebulan atau berbulan-bulan buat ngerasain dulu. Kayak aku tuh ngebayangin dulu gitu kalau misalnya aku beneran ngambil keputusan ini, kayak apa ya rasanya di seminggu ke depan? Aku bahagia nggak? Aku lebih ringan atau malah aku makin gelisah? Dan seringkali waktu kita ngasih ruang buat merasa, bukan cuman untuk mikir doang, kita akan jadi lebih tahu tuh dan siap buat bener-bener memutuskan nantinya. Karena tubuh kita tuh sebenarnya peka banget guys. Kitanya aja yang sebenarnya nggak sadar. Respon tubuh kita tuh sebenarnya bisa bantu banget kita untuk ngerti mana yang sebenarnya lebih selaras dan sesuai dengan keinginan kita. Kalau suatu pilihan bikin kamu langsung lemes, jadi nggak semangat atau merasa ngeciut, bisa jadi itu bukan arah yang cocok buat kamu. Tapi kalau kamu bayangin itu dan ada rasa lega, rasa ringan meskipun tetap ada takutnya ya, biasanya itu tanda kalau kamu sedang mendekati jalan yang benar.
Dan setelah semua proses dijalani, langkah terakhir yang selalu aku lakuin sebelum benar-benar ngejalanin keputusan itu adalah berdoa dan berserah diri. Karena pada akhirnya, sekuat apapun kita mikir, sedetail apapun kita mempertimbangkan, kita tetap nggak bisa ngontrol semua hal. Kita cuma bisa milih sebaik mungkin, tapi hasilnya itu kan di luar kendali kita. Dan justru di titik itu kita belajar buat percaya. Percaya bahwa apapun nanti yang terjadi, apapun nanti hasilnya, itu akan jadi bagian dari perjalanan yang memang kita butuhin. Tapi berserah diri di sini bukan berarti kita pasrah atau menyerah ya guys. Bukan yang seperti itu. Bukan yang kayak ya udah deh biarin aja gimana nanti. Bukan yang kayak gitu ya. Tapi lebih yang ke menyandarkan diri kepada yang maha tahu segalanya. Setelah kita udah berusaha semaksimal mungkin dalam memilih keputusan, selanjutnya kita titipkan hasilnya kepada Tuhan. Dan ini juga sedikit tips dari aku supaya tetap bisa pasrah tapi tetap tenang adalah tanamkan ke diri sendiri bahwa kamu itu bukan lagi nunggu hasil yang sempurna, tapi kamu sedang membuka ruang untuk hasil terbaik versi Tuhan yang mungkin bahkan gak kamu sangka-sangka. Kalau nanti hasilnya gak sesuai harapanmu, it's okay guys. Yakin aja kalau pilihan dan rencana Tuhan itu jauh lebih baik untuk kita. Dan kalau hari ini kamu lagi ada di fase bingung, ngerasa takut ambil keputusan, atau bahkan udah mutusin sesuatu tapi kamu overthinking, tenang aja, kamu gak sendirian, gak ada yang salah sama dirimu karena ngerasa ragu. Justru itu tanda kalau kamu sedang bertumbuh. Kamu lagi belajar untuk gak asal jalan, tapi benar-benar memilih dengan hati dan juga kesadaran. Dan kalaupun nanti hasilnya ternyata gak sesuai dengan ekspektasimu, gak apa-apa ya. Kamu tetap layak bangga. Karena kamu udah berani milih, kamu udah berani mencoba, dan dari situlah kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijak dari sebelumnya. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya, atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar, atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!